ketika kita paham dengan tahapan-tahapan ini, setidaknya kualitas dari meditasi kita itu akan lebih baik. Om Swastiastu. Salam Rahayu, Semeton Sarang Senami. Berjumpa kembali dengan Ditya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang meditasi. Nah, tentunya sebelum kita mulai belajar meditasi, jadi alangkah bagusnya kalau kita mengetahui beberapa step-step, tahapan-tahapan meditasi, yaitu disebut dengan Astanga Yoga. Ada Astanga Yoga, ada Sadanga Yoga. Jadi Astanga, bukan has. Kalau has itu artinya tangan. Kalau asta artinya 8. Astanga Yoga. Jadi 8 tahapan di dalam kita melakukan meditasi atau yoga. Nah, jadi yang pertama yaitu yama. Yama ini adalah pengendalian guna kesucian jasmani. Yang kedua adalah niyama, jadi pengendalian diri untuk kesucian rohani. Nah, jadi yang dimaksud dengan yama, yang di dalamnya itu ada ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. Jadi kalau ahimsa itu adalah tidak menyakiti ataupun tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk lain. Terus kemudian satya, kebenaran, jadi benar di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Nah, ini adalah definisi kejujuran. Jadi kalau definisi jujur adalah selaras perkataan, pikiran, dan perbuatan. Kemudian asteya, tidak menginginkan milik orang lain. Kemudian ada brahmacharya, pengendalian nafsu seksual. Kemudian aparigraha. Aparigraha itu adalah tidak berharap pemberian pada dari orang lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengendalian diri untuk mensucikan jasmani. Kemudian ada niyama. Niyama itu adalah pengendalian untuk mensucikan rohani kita. Yaitu ada saucha, kemudian santosa, ada tapa, kemudian swadhyaya, iswara, pranidhana. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penyucian diri secara rohani. Saucha itu adanya suci lahir batin. Santosa, puas dengan apa yang kita miliki. Tapa adalah tahan terhadap ujian. Kemudian swadhyaya, mempelajari buku-buku agama, kerohanian, ataupun kitab-kitab suci, itu termasuk swadhyaya. Kemudian iswara pranidhana termasuk penyerahan diri secara total. Nah, ini adalah bentuk penyucian diri rohani. Jadi yama, niyama itu adalah penyucian diri jasmani rohani. Nah, ini dasar sekali. Makanya kalau ingin berhasil di dalam kita melakukan meditasi, ini adalah basicnya, dasarnya. Nah, kemudian yang ketiga, ada asana. Asana ini adalah posisi duduk. Jadi kalau posisi duduk kita sudah tidak nyaman, itu akan berpengaruh kepada daya konsentrasi kita. Nah, posisi duduk ini buat posisi duduk untuk kita yang nyaman. Jadi itu disebut dengan sukha asana. Nah, dengan asana yang kuat
dan tenang, itu akan mampu mengendalikan goncangan-goncangan di dalam pikiran kita. Semakin Anda bisa duduk nyaman, itu akan semakin membuat konsentrasi kita lebih tenang. Itu asana. Yang kemudian ada pranayama. Pranayama ini adalah pengaturan nafas, keluar masuknya nafas. Ini sangat penting untuk menguatkan konsentrasi kita. Mengawasi pemusatan pikiran. Jadi ketika pikiran kita itu ngalur ngidul, hatinya tidak terarah, kita kembalikan, kita atur lagi pernafasan kita dengan baik. Jadi menutup lubang tubuh, yaitu hidung, mulut, telinga. Ini betul-betul rapat, jangan sampai ada nafas meremes. Ya, itu kemudian dikeluarkan lewat hidung secara perlahan. Itulah pranayama. Tarik nafas dari hidung, tahan, kemudian hembuskan. Itulah kita mengatur siklus nafas. Keluar masuknya nafas ini adalah pranayama. Yang kemudian, yang kelima, ada pratyahara. Pratyahara ini adalah pengamatan. Artinya, menarik indria. Jadi menempatkan di bawah pengawasan pikiran. Agar pikiran kita murni. Jadi membebaskan diri dari pengaruh nafsu dan indria. Ini adalah pengendalian indria. Pratyahara itu adalah pengamatan. Jadi mengendalikan indria-indria kita untuk memurnikan pikiran. Itu adalah pratyahara. Sebelum kita memasuki tahap dharana. Jadi dharana ini yang keenam adalah, dharana itu artinya pemusatan pikiran ya, pada sasaran atau objek. Makanya kita meditasi ya, sangat perlu menggunakan objek agar pikiran itu terarah secara benar. Itu yang dimaksud dengan dharana, memusatkan pikiran pada sasaran atau objek. Jadi pikiran tetap terpusat pada objek ya. Itu dharana. Ya, kemudian memasuki tahapan ketujuh, itu disebut dengan dhyana. Jadi dhyana itu adalah pikiran, jadi pikiran yang tenang terhadap objek tersebut, kemudian tidak tergoyahkan oleh situasi-situasi lingkungan di sekitar kita. Jadi pemusatan pikiran yang tidak terputus-putus terhadap objek. Nah, ini adalah disebut dengan dhyana. Kalau dharana memusatkan pikiran, kita memusatkan pikiran, kemudian dhyana meningkatkan pemusatan pikiran kita kepada objek tersebut, tidak terpengaruh terhadap situasi di sekitar kita. Nah, kemudian sampai pada puncak level tertinggi meditasi adalah samadhi. Nah, samadhi ini adalah penyatuan sempurna antara subjek dan objek, antara diri kita dengan objek, itu kita sudah menyatu. Jadi keadaan ini adalah dalam keadaan supra kesadaran. Jadi dalam keadaan supra kesadaran ini, ketika sang meditator itu lupa akan dirinya. Kita lupa bahwa kita sedang bermeditasi, tetapi dalam kesadaran penuh. Nah, sang meditator biasanya lupa akan tubuh. Ataupun suara-suara di sekeliling itu kita sudah tidak mendengar. Nah, ini disebut dengan samadhi. Jadi di sini adalah penyatuan secara total. Jadi tingkat samadhi ini, jikalau seseorang sudah mencapai tingkat samadhi, itu akan mengalami kebahagiaan. Yang kita rasakan di sini adalah kebahagiaan yang tidak dapat kita ungkapkan dengan bahasa. Kita tidak dapat melukiskan dengan apapun. Di sini betul-betul kita merasakan ananda, kebahagiaan. Jadi ketika
subjek menyatu dengan objek, dengan apa yang kita pikirkan, tujuan kita bermeditasi, kita sudah menyatu. Di sini adalah kekosongan, hampa, tetapi kita betul-betul merasakan kebahagiaan. Nah, disinilah kita menyatu diri kita dengan Atman kita, penyatuan. Jadi ketika kita mencapai puncak level samadhi, di sini sudah tidak ada nama ataupun tidak ada objek. Jadi objek yang kita bayangkan itu kan hilang. Yang ada hanyalah kekosongan. Disinilah kita puncaknya nikmatnya. Jadi kalau ibaratnya puncak nikmatnya meditasi adalah samadhi. Nah, samadhi ini pun ada dua jenis. Samprajanata samadhi, yaitu disebut dengan disertai dengan kesadaran. Jadi ini juga disebut dengan sabija samadhi. Yang kedua, asamprajanata samadhi. Jadi tidak disertai dengan kesadaran. Kita betul-betul sudah lupa dengan badan kita. Disebut dengan nirmija samadhi. Nah, itulah beberapa tahapan-tahapan yang semestinya kita perlu tahu kalau kita betul-betul ingin mendalami meditasi. Jadi inilah tahapan-tahapan yang mesti kita tahu. Kembali saya tegaskan, yang pertama yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Itulah 8 tahapan-tahapan meditasi dan yoga yang mesti kita ketahui. Jadi ketika kita paham dengan tahapan-tahapan ini, setidaknya kualitas dari meditasi kita itu akan lebih baik. Nah, mungkin sekian video kali ini. Dumugi bermanfaat. Saya tutup sinap dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.